Ya pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir dari Lunchtalk kali ini, ujikir taksi online. Temanya Mas Dedi mungkin tadi juga bisa menanggapi dari yang disampaikan oleh Pak Hemi juga. Berarti sebenarnya Pak Rudi di awal seharusnya dan 20.000 calon lainnya sebenarnya harus ada komunikasi terlebih dahulu kepada badan usaha apa yang mereka butuhkan karena nantinya harus mengikuti ujikir. Nah ini apa sebenarnya yang harus diakomodir oleh badan usaha itu sendiri untuk para pengemudi atau pemilik armada ini? Betul, jadi saya tadi lupa tidak membicarakan ya mengenai masalah badan usaha itu. Sebenarnya di peraturan juga sangat mudah sebenarnya, pemerintah juga sangat mudah. Itu harus minimal punya 5 mobil. 5 mobil. Oh, okay. Kalau kita hitung 20.000, ambil aja 55 sudah buat banyak perusahaan kan. Kalau lebih murah lagi kan kita buat kolektif misalnya, satu perusahaan, satu koperasi ataupun satu PT Uber misalnya, yang mengelola sendiri dengan memilih satu pool, kira-kira seperti itu. Jadi memang pemerintah kita memang sebenarnya sangat masih bijak ya. Kalau kita masih hanya berpikir mobilnya sayang, itu memang mungkin memang orientasi 100% bisnis ya, untuk bukan untuk masalah keselamatan para pengguna. Dan pemerintah kita juga saya pikir juga masih baik, tidak menerapkan seperti Singapura atau Perancis yang boleh taksi online ataupun bisnis online ini berjalan dengan tarif yang lebih mahal 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat dari kendaraan reguler misalnya. Saya pikir kan bagus juga ya, pemerintah juga harga silakan atur sendiri dengan pengusaha, dengan perusahaan yang diikuti misalnya. Saya pikir juga sangat mudah sebenarnya untuk melakukan implementasi aplikasi ini. Sebetulnya pertanyaan Pak Rudi itu menarik. Beliau menanyakan di mana untuk melakukan ujikir, tapi ini kan pertanyaan pribadi sebetulnya. Padahal mestinya ketika dia mau melakukan ujikir berdasarkan peraturan menteri itu, dia harusnya dari badan hukum di mana dia bernaung gitu kan. Entah koperasi kah, entah PT rental mobil kah atau apapun gitu. Dan mereka itulah, badan hukum itulah sebetulnya yang akan mengurus semua kendaraan itu. Ya, sebenarnya kan mudah kan sebenarnya. Tinggal Pak Rudi seperti Pak Rudi tinggal store mobilnya saja, ini mobil saya. Nanti STNK memang atas nama perusahaan, tapi kan sebelumnya kan ada MOU mereka kan bahwa ini mobil saya. Tapi yang jelas mudah sebenarnya kan hanya 5, minimal kan hanya 5, tidak hanya 100 atau 200. Saya pikir semua mungkin pribadi seperti Pak Rudi, ada Pak Rudi 5 bisa membuat semacam koperasi 5 itu juga sangat mudah. Baik, masih ada waktu sampai Oktober khususnya dari badan usaha, mungkin dari 5 itu bisa segera untuk menyicil ya sampai Oktober untuk. Baik, terima kasih Mas Dedi untuk kehadirannya di studio kami. Dan pemirsa, demikianlah dialog Lunchtalk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lunchtalk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa.